Langsung saja kita hadirkan narasumber untuk membahas hal ini. Sudah bersama kami ada Pak Kudri Sitompul selaku pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia dan juga ada Komisaris Besar Polisi Artanto ya, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Oh iya, selalu juga. Kita juga Selamat berusaha pagi. untuk menghadirkan juga dari ya, keluarga korban ya, yang saat ini statusnya tersangka, tapi kita masih terus berupaya untuk menghubungi. Ya, oke, saya mau ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid, ini kan kalau misalnya masyarakat bahkan warga juga ada yang sempat marah begitu atas penetapan tersangka terhadap korban begal ini. Sebenarnya kronologinya gimana sih Pak? Akhirnya korban begal ini bisa menjadi tersangka penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kenapa, dasar apa yang membuat dari pihak kepolisian menetapkan tersangka? Ya, Pak peristiwa Kabid. ini memang sangat fenomenal sekali ya. Karena di mana, ya halo. Iya, Ya, silakan lanjut Pak. Pak, silakan Ya. Pak, silakan. Halo. Ya, terima kasih. Ya, ini memang sangat fenomenal sekali saat ini. Di mana Murtede alias Amak Sinta ini selaku korban pembegalan dan berhasil melakukan pembelaan diri melawan begal dan berakibat dua begal ini meninggal dunia. Dan tentunya ini menjadi perhatian dan atensi kita semua. Dan demi untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap Murtede ini yang telah melakukan upaya perlawanan diri yang berakibat hilangnya nyawa dua orang begal ini, kita memberikan suatu nama yang disebut dengan proses hukum. Nah, proses hukum ini akan dapat memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan Murtede. Karena dalam proses hukum ini Murtede akan melalui sidang peradilan dan tentunya hakim yang akan menentukan bahwa Murtede ini bersalah atau tidak bersalah. Dan polisi tentunya akan mengajukan proses peradilan ini menggunakan pasal yang disebut dengan pasal 351, ini dicontohkan dengan pasal 49 atau formah yang bagi yang bersangkutan. Dan pasal ini tentunya akan menjadi pertimbangan hakim karena tentunya kita sudah paham bahwa jurisprudensi bagi kasus atau pasal formah ini kita sudah memahami apa yang akan menjadi pertimbangan hakim. Demikian. Pak Kabid, saya membaca sebuah berita, ada judul yang menuliskan kurang lebih seperti ini. Korban begal yang saat ini status tersangka sudah dibebaskan pihak kepolisian. Ini mohon dikonfirmasi oleh Pak Kabid Humas Polda NTB. Ya, quote-nya sangat krusial juga ya, membebaskan. Jadi prinsipnya begini, Murtede kemarin kita sempat lakukan penahanan karena dalam rangka pendalaman pemeriksaan bagi yang bersangkutan. Dan setelah kita ketahui, kita dalami apa yang dialami beliau, keterangan beliau dan saksi-saksi yang ada di lapangan, bahwa yang bersangkutan ini melakukan pembelaan diri pada saat dibegal. Jadi mereka bertarung, dua begal tersebut roboh karena hasil dari pertarungan tersebut. Nah, berarti yang bersangkutan ini, Pak Sinta atau Murtede ini overmah. Dia melakukan pembelaan diri terhadap ancaman yang datang serangan tiba-tiba kepada yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan setelah kita ketahui bahwa yang bersangkutan ini melakukan pembelaan diri, kita memberikan suatu jaminan hukum kepada yang bersangkutan dan adanya permohonan penangguhan dari pihak keluarga, kita tangguhkanlah Murtede ini. Dan tentunya kita berikan penjelasan semaksimal mungkin bagi yang bersangkutan tentang proses hukum bagi yang bersangkutan. Karena proses hukum bagi yang bersangkutan ini sebenarnya sebagai jaminan atau kepastian hukum bagi Murtede yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ini dari sidang pengadilan nantinya tentu akan diputuskan oleh hakim. Hakim sangat bijaksana untuk menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Ya, Pak Kabid, konfirmasi juga Pak. Jadi korban ini yang berstatusnya tersangka, ini pada saat kejadian juga membawa senjata tajam Pak, dan pelaku juga berupaya melakukan apa terhadap korban? Perampasan kendaraan bermotor dengan senjata tajam juga, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kabid. Ya,
ya memang sudah menjadi kebiasaan orang di sekitar lingkungan tersebut pada saat mereka berpergian, khususnya di malam hari, ini membawa senjata tajam. Dan pada saat kejadian yang bersangkutan ini dibegal atau dipepet oleh 4 orang pelaku, pelaku begal mengeluarkan senjata tajam dan korban ini melakukan perlawanan sehingga mereka saling bertarung atau Murtede ini melakukan perlawanan dan 2 begal tersebut roboh akibat daripada pertarungan tersebut. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua yang harus kita dalami oleh penyidik. Penyidik harus betul-betul real dan fakta apa yang terjadi untuk dapat dibuktikan dalam pemberkasan nantinya. Dan ini kan tentunya harus menjadi atensi kita semua dan masyarakat, netizen harus memahami proses peradilan bagi Murtede ini sebenarnya untuk menjamin kepastian hukum bagi Murtede tersebut. Tidak berarti Murtede ini masuk proses peradilan dia menjadi negatif terhadap yang bersangkutan. Namun ini hanya sangat membantu Murtede untuk pemberian kepastian hukumnya. Ya. Baik, nanti kita akan melihat dari sisi hukumnya seperti apa ya, karena kita sudah menghadirkan juga Pak Kudri. Nanti kita akan sambung lagi, tapi di segmen berikutnya tetap bersama kami pemirsa. Sesaat lagi kita akan kembali.